Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal-soal teori bilangan untuk materi keterbagian ya. Silakan disimak, nanti ketika ada pertanyaan kita diskusikan lagi ya dalam sesi tanya jawab. Oke. Soal yang pertama. Buktikan bahwa jika A membagi B dan B membagi C, maka A akan membagi C untuk setiap ABC bilangan bulat. Oke. Sekarang kita tulis di sini kita punya A membagi B. A membagi B. Kita tahu kalau A membagi B berarti apa kemarin? Berarti A kali sesuatu K bilangan bulat itu sama dengan B. Saya bilangan K1 ya. Kemudian saya punya B membagi C. Maka apa? Maka B kali K2 itu sama dengan C. Untuk K1, K2 bilangan? Ya, bilangan asli ya. Kemudian, nah, kita mau membawa ke bentuk A membagi C. Nah, dari persamaan pertama, kita punya B itu sama dengan apa? A kali K1. Maka B di sini saya bisa ganti dengan apa? Tadi kita punya apa? Terus lagi ya. B kali K2 itu sama dengan C. Padahal dari persamaan pertama, kita punya B itu sama dengan A kali K1 kali K2 sama dengan C. Boleh kan ya? B-nya kita ganti dengan A kali K1. Kemudian karena perkalian itu bersifat apa? Asosiatif, maka saya bisa ini A kali K1 K2 sama dengan C. K1 K2 saya misalkan sebagai K3. Hasil kalinya sama dengan C. Dari sini berdasarkan definisi maka A itu membagi C sehingga terbukti. Bisa dipahami? Oke, silakan dipahami pelan-pelan, nanti kita diskusi kalau ada yang belum paham ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Buktikan bahwa suatu bilangan bulat positif N itu habis dibagi 5 jika dan hanya jika digit terakhirnya 0 atau 5. Di sini saya memisalkan N-nya itu N-nya adalah A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Nah, kita tahu kalau ini kan digit-digit ya, itu bisa kita tuliskan A1 kali 10 pangkat N-1 ya, ditambah A2 10 pangkat N2. Ini sudah pernah diterangkan di mananya dulu ketika contoh pembagian 2, 3 itu ya. Dan seterusnya ini sampai AN-1 kali 10 pangkat 1 ditambah AN. Kalau masih bingung sini, bisa misalkan sedikit. Kalau saya punya angka 145, itu kan bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat 2 ya, ditambah 4 kali 10 ditambah 5. Nah, itu bisa seperti ini. Nah, di sini, dari sini sampai sini, kita lihat ada angka 10. Maka saya mau mengeluarkan 10-nya. Tak bagi dengan 10 semuanya. Sehingga 10-nya keluar, jadi apa? A1 kali 10 pangkat. Karena dibagi 10, 10 pangkat N-1 dibagi 10, jadi 10 pangkat N-2 ditambah A2 kali 10 pangkat. Maaf, 10 pangkat N-3. Kemudian dan seterusnya sampai di sini, jadi A N-1. Nah, ditambah dengan AN. AN-nya tetap. Nah,
dari sini, seandainya N itu berdasarkan kemarin teorema ya, sifat-sifatnya, kalau N itu habis dibagi 5, maka ini harus, ini mungkin P ya, misalkan kita bentuk yang ini P. Misalkan nama saja ya. Kalau N habis dibagi 5, maka P dia harus dibagi 5, dan AN juga harus dibagi 5. Sekarang kita tahu, P itu adalah 10 kali bla 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 ini. Berarti kan P habis dibagi 5 ya. Kita tuliskan P habis dibagi 5 karena 10. 10 itu kan habis dibagi 5. P habis dibagi 5. Sehingga jika N habis dibagi 5, jika N habis dibagi 5, maka AN harus habis dibagi 5 juga. Berdasarkan definisi kemarin, dibagi 5 juga. Dan angka yang memenuhi adalah 5 dan 0. Ya, ketika 5 kan habis dibagi 5, 0 juga habis dibagi 5 ya, 0. Sehingga AN, supaya N itu habis dibagi 5, maka AN-nya harus habis dibagi 5. Dan angka yang memenuhi adalah 0 dan 5. Jadi terbukti. Bisa dipahami? Oke. Kita lihat ke soal berikutnya ya. Tentukan apakah 5, 6, 7, 2, 6, 4, 8 habis dibagi A. Untuk yang A. Oke. 4 itu berapa? 4 itu 2 kuadrat. Berarti kita cukup lihat 2 digit terakhir. Lihat 2 digit terakhir. Dia harus habis dibagi 4. 2 digit akhirnya 48. Habis dibagi 4. Maka 5, 6, 7, 2, 6, 4, 8 habis dibagi 4. Yang B. Apakah habis dibagi 5? Kita lihat digit terakhirnya 8. Jadi 5, 6, 7, 2, 6, 4, 8 tidak habis dibagi. Tidak habis dibagi 5. Ya, 8 kan tidak habis dibagi 5. Kemudian yang C, dibagi 9. Untuk bagi 9 itu apa? Jumlah digitnya ya, jumlah digitnya harus habis dibagi 9. 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 2 tambah 6 tambah 4 tambah 8. Berapa ini? Ini sama ini 10, ini 10, 20. Ini sama ini 11 tambah 7, 18. 18 tambah 20, 38. Karena 9 tidak membagi 38, maka 5, 6, 7, 2, 6, 4, 8 tidak habis dibagi 9. Tidak habis dibagi 9. Ini boleh kamu misalkan dulu pertama ya. Misal 5, 6, 7, 2, 6, 4, 8 itu P atau N itu boleh. Ya. Sekarang yang D, 11. 11 berarti 5 tambah 7 tambah 6 tambah 8 dikurangi dengan 6 tambah 2 tambah 4. 5 tambah 7, 12. Ini berapa? 18. 18 tambah 8 sama dengan 26 dikurangi ini 12 sama dengan 14. Ya. Oke. Sekarang 14 itu karena 14
tidak habis dibagi 11, tidak habis dibagi 11, maka bilangan P, ya, P itu ini boleh kamu misalkan, boleh juga langsung seperti tadi, boleh. Bilangan P tidak habis dibagi 11. Ini kemarin sudah banyak yang betul ya. Lanjut, sekarang nomor 4. Jika A679B adalah bilangan 5 digit yang habis dibagi 72, maka tentukan nilai A dan B yang memenuhi. Sekarang kita lihat di sini adalah 72. 72 kalau kita pisah jadi apa? Oh, ini 8 kali 9 ya. Jadi bilangan N, N itu A679B itu harus habis nih, habis dibagi 8 dan juga habis dibagi 9. Sekarang kita ambil habis yang dibagi 8 dulu misalkan. Habis dibagi 8, habis dibagi 8. 8 itu 2 pangkat 3. Berarti kita lihat 3 digit terakhirnya ya. Lihat 3 digit terakhir. Itu adalah 79B. Dia harus habis dibagi 8. Maaf, ini bukan 6 tapi B. Ini B. Ini habis dari 8, 7 bisa 79, ini dapat berapa? 9 ya, dapat 72, ini 7B. Jadi 7B itu harus habis dibagi 8. Berarti B yang memenuhi berapa? Ya, B yang memenuhi agar 7B habis dibagi 8, maka B harus sama dengan 2. Ya, jadi ketemu nilai B-nya 2. Ketemu B-nya 2. Sekarang kita akan mencari A. A itu habis untuk mendapatkan A kita pakai satunya yang habis dibagi berapa tadi? Habis dibagi 9. Dibagi 9 itu apa? Jumlahnya ya, jumlahnya harus habis dibagi 9. Di A ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9, 6 9 ditambah B. B-nya tadi ketemu 2. Ini harus habis dibagi 9. Berapa ini? Ini 16. 16 tambah 6, 22. Berarti 24 ya. 24 ditambah A. 24 ditambah A harus habis dibagi 9. Harus habis dibagi 9. Sehingga yang memenuhi berapa? Supaya 29 berarti 27 ya. Berarti A-nya harus di A-nya sama dengan 3. Jadi dapat B sama dengan 2 dan A sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3, B sama dengan 2. Oke. Sekarang kita coba lagi yang nomor 5. Nomor 5. Diketahui bahwa 4 itu membagi 2A ditambah 6B. Angka awal ini ada 4. Ini enggak ada 4 sama sekali. Saya akan mecah. 4 dibagi. Saya bagi ini menjadi tetap 2A. Kemudian ini 2A ditambah 4. Maaf, ini B. Kenapa kok seperti ini, Bu? Supaya saya butuh ini kan 4 ya. Berarti enggak ada 4 sama sekali. Nah, kita tahu bahwa 4 itu pasti membagi 4B. Maka saya pecah. 6B ya pecah menjadi 2B plus 4B. Ya. Karena diketahui 4 itu membagi ini dan ini berusaha jadikan. Nah, berarti kan 4 itu membagi ini, 4 juga membagi ini. Ya. Jadi karena 4 itu membagi 4B,
maka 4 juga membagi 2A ditambah 2B. Karena dari awal kita tahu 4 itu membagi ini semuanya. Nah, kemudian kita bawa ke sini. 8A ditambah 4B. Itu kan bisa kita tuliskan jadi apa ini? 4A ditambah 4A plus 4B. Boleh ya? Nah, ini jadi 4A ditambah 2. Kita bawakan yang kita punya. 4A ditambah 2 kali 2A ditambah 2B. Kita tahu bahwa 4 itu membagi 4A. Kita juga tahu bahwa 4 itu membagi ini. Karena 4 membagi ini, maka 4 juga membagi ini. Jadi nulisnya kayak gini. 4 membagi 4A. 4 juga membagi 2 kali 2A plus 2B. Sehingga 4 itu membagi 4A ditambah 2 kali 2A plus 2B. Lain 4 membagi 8A ditambah 4B. Terbukti. Gitu ya. Tadi kita cari yang dia bisa dibawa ke ini. Yang bisa kita gunakan untuk pembuktian di sini nanti. Oke. Silakan dipahami, nanti tanya ya kalau nggak paham ya. Oke, selanjutnya untuk setiap bilangan A, untuk setiap A bilangan bulat tunjukkan bahwa 2 membagi A kali A plus 1. Untuk soal ini perhatikan A kali A plus 1. Berarti kan apa? Kalau A-nya 1, maka A plus-nya 2. Kalau A-nya 2, A plus 1-nya 3. Berarti ini bisa kita katakan A kali A1 itu 2 bilangan yang berurutan ya. A kali A plus 1. Ini sebagai perkalian 2 bilangan yang berurutan. Nah, kalau perkalian 2 bilangan berurutan, berarti kan pasti salah satunya ganjil, salah satunya genap. 1, 2, berarti kan ganjil genap. 2, 3. Ya. Nah, ini bisa kita pakai banyak cara. Yang pertama, 2 bilangan yang berurutan. Berarti 2 bilangan berarti salah satunya pasti genap. Dan satunya lagi pasti ganjil. Perkalian ganjil dan genap menghasilkan apa? Menghasilkan bilangan genap. Ya. Bilangan ganjil kali genap dimanapun hasilnya selalu genap. Ya. Nah, karena bilangan genap maka pasti habis dibagi 2 sehingga 2 membagi A kali A plus 1. Boleh. Atau bisa pakai cara 2. Karena perkalian 2 bilangan itu selalu ganjil genap. Satunya pasti ada yang genapnya. Maka saya misalkan A itu sebagai bilangannya genap. 2 kali K. Bilangan genap kan dari dia kelipatan 2 ya. Maka saya pakai 2 kali K. Kalau A itu 2 kali K berarti A plus 1 apa? 2K plus 1. Saya kalikan. A kali A plus 1. Jadi apa? 2K kali 2K plus 1. Apa ini? 4K kuadrat ditambah 2K. Ini adalah hasil kali antara A kali A plus 1. Baik. Kita tahu ini bisa kita keluarkan 2-nya ya. 2 kali 2K kuadrat ditambah K. Perhatikan bahwa ini adalah kelipatan 2. A kali A plus 1 ternyata kelipatan yang 2. Sehingga 2 itu membagi A kali A plus 1. Ini boleh.
Atau Bu saya pengen yang tak misalkan kenapa kok A, kenapa nggak A plus 1 yang genap? Boleh. Saya misalkan yang A plus 1 sebagai 2K. Sehingga A-nya apa? Kalau A-nya 2K berarti A-nya 2K min 1. Sehingga hasil kalinya adalah A-nya 2K min 1 kali 2K. Jadi apa ini? 4K kuadrat min 2K. Nah ini kan 2 kali 2K kuadrat min K. Nah, berarti 2 membagi A plus 1. Sama ya, terbukti. Boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2 yang atas atau 1 yang bawah. Oke, terakhir. Untuk setiap A bilangan bulat, tunjukkan bahwa 3 itu membagi A kali A plus 1, A plus 2. Oke, ini sama A plus 1, A plus 2. Berarti perkalian 3 bilangan berurutan ya. Ini adalah perkalian 3 bilangan berurutan. Sekarang coba perhatikan perkalian 3 bilangan 1 kali 2 kali 3 atau 2, 3, 4 atau 3, 4, 5. Pasti salah satunya mengandung kelipatan 3. Bu saya mau ambil 7, silakan 7, 8, 9 pasti ada. Saya ambil 13, 14, 15. Nah, kelipatan 3 kan masih ada. Ya, nah, sehingga di sini saya mau memisalkan, misal A sama dengan 3K. Sehingga perkaliannya akan bentuk apa? A kali A plus 1 kali A plus 2. Jadi apa ini? Hanya 3K kali 3K plus 1 kali 3K plus 2. 3K ini 9K kuadrat ditambah 3K. Ini kita kalikan dengan 3K plus 2. 9 kali 3, 27K pangkat 3, ditambah 18K kuadrat, ditambah 9K kuadrat, ditambah 6K. Ini jadi 27K pangkat 3, ditambah 27K pangkat 2, ditambah 6K. Nah, ini kan semuanya mengandung 3 ya. Keluaran 3. Jadi 3, bisa saya keluaran 3-nya. 3 kali ini 9K pangkat 3 ditambah 9K kuadrat ditambah 2K. Perhatikan bentuk ini ternyata dia kelipatan 3. Sehingga bisa kita katakan bahwa 3 itu membagi A kali A plus 1, A plus 2. Terbukti. Ya. Oke, itu penjelasan terkait ajaran soal kemarin. Silakan dipahami, disimak lagi. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.